Ini sampah. Apabila saya membuang sampah ini sendirian, apa yang terjadi? Tidak ada. Tapi jika semua orang membuang sampah sembarangan, maka apa yang terjadi? Terletak di sekitar permukiman warga, kondisi anak sungai Krukut ini sangat menyedihkan. Tumpukan dan ceceran sampah seolah menjadi pemandangan lumrah di badan sungai. Banjir pun selalu menjadi ancaman terutama saat musim hujan tiba. Karena tindakan masyarakat yang kurang peduli dengan lingkungan ini, maka Indonesia harus menelan angka sekitar 67,8 juta ton. Sampah merupakan masalah yang gak pernah ada habisnya untuk kita bahas. Apalagi soal membuang sampah sembarangan. Sebagai warga sipil biasa yang juga memproduksi sampah dan suka membuang sampah sembarangan, ada dampak besar yang perlu kita ketahui bersama. Pertama yang perlu kita sadari adalah Indonesia merupakan negara yang tidak sedikit dalam menghasilkan sampah. Berdasarkan data yang saya dapat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2020, Indonesia mencapai 67,8 juta ton sampah per tahun. Artinya, ada sekitar 185,753 juta ton sampah per hari yang diproduksi oleh 270 juta penduduk Indonesia. Atau setiap penduduk memproduksi sampah yakni sekitar 0,68 kg per hari. Jadi, jangan heran jika tindakan masyarakat yang membuang sampah sembarangan ini dapat menghasilkan sampah yang sebanyak itu. Dan hal ini juga dapat menjadi kerugian yang sangat besar bagi bumi. 67,8 juta ton cuy, sampah semua itu. Nah, kebetulan nih, saya dan teman-teman sedang melakukan pengabdian di Kelurahan Pandisari untuk mengupayakan peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kelurahan Pandisari ini. Dan buat teman-teman yang belum tahu nih Kelurahan Pandisari itu apa, jadi Kelurahan Pandisari berdiri sejak tahun 1997, yang dimana Kelurahan Pandisari ini merupakan pecahan dari Kelurahan Leneng. Nah, Kelurahan Leneng ini merupakan kelurahan induk yang dibagi menjadi 3, yakni ada Kelurahan Leneng, Renteng, dan Kelurahan Pandisari. Kelurahan Pandisari ini memiliki luas sekitar 118,33 hektar, yang dimana sampah ini merupakan hal yang paling krusial di daerah ini. Oleh karena itu, program kerja yang bakal kami lakukan di sini adalah berfokus kepada pengolahan sampah. Gimana cara kita jalaninya? Yuk, tonton sampai habis video ini. Masyarakat peduli sampah. Program kerja ini merupakan program kerja utama yang bertujuan untuk mengurangi permasalahan sampah yang ada di Kelurahan Pandisari. Dalam menjalankan program kerja ini, kami memiliki beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, yakni membagikan karung ke beberapa rumah warga, sekaligus mengedukasi masyarakat untuk memilah sampah dengan baik dan benar. Kemudian kami melakukan controlling beberapa hari sekali. Setelah sampah penuh di karung, kami akan mengangkutnya. Dan kami akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Tahapan berikutnya yakni membuat kerajinan. Kerajinan yang kami buat yakni berupa dompet, tas, dan lain-lain. Setelah melakukan pemilihan sampah, tentunya terdapat sampah-sampah organik yang terdiri dari dedaunan dan sampah rumah tangga, seperti sayuran, buah-buahan, dan sisa-sisa makanan. Nah, sampah-sampah organik ini tentunya nggak bisa dimasukin ke dalam karung yang sebelumnya. Sampah ini kemudian dapat diolah menjadi kompos yang dapat digunakan untuk menyuburkan tanah dan tanaman. Pertama, siapin dulu ember cat bekas yang udah dibolongin tuh. Bolonginnya jangan besar-besar banget. Nah, baru tuh masukin ke lubangnya dan isi pakai tanah, dedaunan, dan sampah rumah tangga yang sudah dipilah sebelumnya. Ngisinya jangan asal, tapi harus diselang-seling, oke? Jadi deh, lanjut ke program selanjutnya. Kegiatan penanaman pohon ini kami lakukan untuk penghijauan di daerah Pandisari. Kegiatan ini kami berkolaborasi dengan KKN Pandisari 1. Lumayan tuh, untuk 5, 10, sampai beberapa tahun ke depan. Ingat ya, kita harus menjaga bumi agar tetap hijau. Jenis pohon yang kami tanam yakni berupa nangka, sentul, lontoro, dan mahoni. Bibitnya sendiri kami langsung disupport oleh Babadas Dodokan Moyosari yang bernaung di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya adalah program pembuatan signboard dan peta wilayah.
Nah, jadi program ini sendiri bermula ketika pertama kali kita datang ke Kelurahan Panjisari buat survei. Nah, di sana itu kita tersesat dan bingung buat tentuin arah mana kantor lurahnya. Jadi, kita berinisiatif untuk membuat signboard ini supaya orang-orang yang datang ke Panjisari bisa lebih mudah menemukan kantor lurah dan lingkungan-lingkungan yang ada di Kelurahan Panjisari. Kegiatan gotong royong. Jadi kegiatan gotong royong yang kami lakukan di Kelurahan Panjisari merupakan kegiatan untuk menguatkan internal masyarakat Kelurahan Panjisari. Yang kedua, selain menguatkan internal masyarakat Kelurahan Panjisari, kami juga bertujuan untuk mengadakan kegiatan gotong royong ini supaya lingkungan Panjisari selalu asri dan bersih. Nah, selanjutnya kegiatan gotong royong juga kami laksanakan bersama-sama kelompok KKN Panjisari 1. Nah, selain itu tujuan dari gotong royong juga bertujuan untuk meningkatkan networking atau kerjasama antar sesama warga Kelurahan Panjisari. Nah, jadi begitu. Bukan hanya itu, masih banyak lagi program kerja tambahan kami, yaitu mengajar. Mengajar ini dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada mengajar bahasa Inggris, yang kedua mengajar mengaji, yang ketiga mengajar menari, dan yang terakhir adalah mengajar merajut. Nah, tujuan dari mengajar ini yaitu untuk mengedukasi masyarakat, khususnya Kelurahan Panjisari yang ingin kita bantu dari segi perekonomian, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, itu dia tadi beberapa program kerja dari kelompok KKN Panjisari 2 tahun 2021. Sekian dan terima kasih.